Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alangkah baiknya kita meluangkan waktu untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan dan seterusnya untuk melanjutkan tugas-tugas kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami untuk bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Kami telah Tuhan hantarkan ke pagi yang indah ini. Kami akan memulai bahkan melanjutkan tugas-tugas kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebelumnya kami perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu sebagai santapan rohani bagi kami masing-masing, agar itu menjadi kekuatan bagi kami dalam hal melanjutkan tugas-tugas kami. Berfirmanlah, kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita hari ini tertulis di Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47. Demikian isinya. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hambanya, hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dalam bahasa Batak Toba demikian disebut. Asa moladong na ubege hatakku, gabedang diradoti, dada ahu manguhumi ibana, ay dada lahu manguhumi portibion, nalaho paluahon portigodo, ubahen naro au. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita mau jujur, sebenarnya tidak ada suatu pun yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita, atau tidak ada satu pun yang lebih istimewa yang kita miliki, yang boleh kita tunjukkan kepada Allah, selain daripada bagaimana kita percaya, bagaimana kita mengimani, bagaimana kita mentaati atau melakukan firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa cinta Allah kepada kita semuanya adalah Dia tidak mau meninggalkan kita, Dia tidak mau melupakan kita, Dia tidak mau kita mengalami hidup yang binasa, tetapi Allah mencintai kita agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Allah dalam cintanya kepada kita, Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menuntun kita agar kita boleh merasakan bagaimana artinya hidup. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal. Itulah yang dinyatakan oleh Allah dalam pengutusannya, yaitu kepada putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan hanya datang ke dunia ini, tetapi kedatangannya ke dunia ini dengan aneka ragam kegiatan atau dengan aneka ragam karya, bahkan hingga sampai dengan Dia berkorban dengan mati di salib. Itu semuanya bertanda bahwa Dia mau menyelamatkan kita, bahwa Dia mau membuat kita, menjadikan kita untuk boleh hidup. Dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal atau kehidupan surgawi. Untuk hal itulah dalam nas ini
nas yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini, Yesus telah melakukan banyak hal agar setiap orang yang mengikut Dia, percaya, mengaku, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun, ada banyak orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada banyak orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, namun untuk melakukannya adalah sangat sulit. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan mengingini kita sebagaimana yang saya sebut tadi, bahwa kita akan beroleh kehidupan, beroleh keselamatan yang kekal. Tetapi untuk meraih itu, kita bukan hanya diingini oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, tetapi mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, itulah yang sangat diingini oleh Tuhan. Tuhan tidak mengingini kita kaya dalam hal mengetahui karena mendengarkan firman Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengingini kita kaya dalam hal mendengar dan mengetahui firman Tuhan, dan juga kaya dalam hal melakukannya. Oleh sebab itu bukan hanya teori yang Tuhan ingini dari kita, tetapi juga action, perlakuan, perbuatan. Itu juga yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sebab disitulah, yaitu dengan kemauan kita, dengan kesediaan kita untuk melakukan firman Tuhan, maka akan semakin dapat kita lihat dan kita rasakan bagaimana memang sebenarnya arti dan tujuan hidup menurut konsep Allah. Maka mendengarkan firman Tuhan harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka boleh dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mau bekerja, harus mau melakukan hal-hal yang berguna, yang berhubungan dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah yang mengasihi kita. Atau hanya dengan kasih Tuhanlah kita akan beroleh hidup dan kita dapat merasakan kehidupan. Maka sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, kita harus mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kasih, mengasihi sesama, mengasihi orang atau pribadi di luar pribadi kita masing-masing, atau di luar kelompok kita masing-masing. Maka disitulah nyata kasih. Tidak ada batasan-batasan. Apakah itu yang berhubungan dengan waktu, apakah itu yang berhubungan dengan suku, budaya, atau hal-hal lainnya. Jika masih ada yang menghambat atau menghalangi kita untuk mengasihi orang di luar kita, maka kasih itu belum sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi kasih itu tidak dibatasi oleh apapun, atau tidak dibatasi untuk siapapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sangat relevan firman Tuhan yang mengingatkan kita melalui santapan rohani pada hari ini. Tentu sebelum kita mau melanjutkan atau bahkan mungkin memulai tugas-tugas kita sebagaimana yang kita rencanakan dan yang telah mungkin kita laksanakan, marilah diperkaya atau memiliki kekayaan tentang firman Tuhan, dan juga marilah kita kaya dalam hal berbuat yang berguna, karena Tuhan telah melakukannya agar kita beroleh kehidupan, agar kita menerima dan merasakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, berangkatlah untuk melakukan firman Tuhan sebagaimana yang telah kita dengarkan. Sebab yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, itulah yang berbahagia. Itulah yang sering kita dengar,
Atau itulah yang diingatkan kepada kita setiap kali ibadah minggu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Biarlah kebahagiaan yang dari Tuhan memberangkatkan dan memampukan kita untuk melanjutkan tugas-tugas kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami dalam hal pekerjaan kami hari ini. Kami telah disapa oleh firman-Mu, agar kami tidak hanya giat untuk mendengarkan, tapi juga giat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami masing-masing. Kami jangan hanya pendengar firman-Mu, tetapi juga kami Tuhan ingini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah di setiap perjalanan kehidupan kami, bahkan pekerjaan kami hari ini juga, firman-Mu yang telah kami dengar, firman-Mu itu jugalah yang memotivasi kami untuk melakukan hal-hal yang berguna dalam hal membangun kehidupan, karena Tuhan mengingini kami agar kami beroleh selamat, beroleh sukacita, beroleh kebahagiaan, dan itulah yang Tuhan telah perbuat untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami telah disapa oleh firman-Mu. Sertai seluruhnya jemaat-Mu di setiap pekerjaan dan perjalanan hidupnya pada hari ini. Terimalah doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas, salam sehat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.